Tidak semua perjuangan dilakukan dengan suara. Ada seseorang yang diam-diam berjuang keras demi hatimu, tapi merasa dirinya tak akan pernah cukup baik, karena kamu terlihat begitu tak terjangkau di matanya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini suka kepadamu tapi dia iri karena kesempurnaan dirimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Tanpa kamu sadari, dalam setiap langkah kecil yang kamu lakukan setiap hari, dalam setiap tindakan yang tampaknya sangat sederhana dan biasa-biasa saja, seperti langkahmu yang tenang dan penuh keyakinan saat berjalan, senyum tulus yang kamu berikan kepada dunia, tanpa pamrih dan tanpa berusaha untuk menarik perhatian, cara kamu menyapa dunia dengan sikap yang sederhana, namun penuh kehangatan dan keikhlasan, serta setiap ucapan dan setiap tatapan yang kamu berikan kepada orang di sekitarmu. Ada seseorang yang terus memandangmu dari kejauhan, menyimpan rasa kagum dan kekaguman yang mendalam, tanpa pernah berani mengungkapkannya secara langsung. Bukan karena kamu memintanya, bukan pula karena kamu sedang mencoba menarik perhatian dengan sengaja, tetapi karena dalam diamnya, ia menemukan sesuatu yang sangat berharga dan istimewa dalam dirimu. Sesuatu yang sangat sulit ia temukan dimanapun, sesuatu yang bersinar lembut namun sangat nyata dan nyata. Yaitu cahaya yang tenang, tapi sangat jelas dan terang, seperti bintang di langit malam yang gelap dan penuh misteri, yang tidak membakar dan menyilaukan, tetapi justru menuntun, memberi harapan dan kekuatan tanpa harus berkata apa-apa, seperti sinar rembulan yang lembut mengisi malam yang gelap gulita dan penuh ketidakpastian, memberi kehangatan dan petunjuk bagi mereka yang membutuhkannya, yang merasa tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa, yang merasa sendiri dan terlupakan, dan di tengah hidupnya yang selama ini terasa penuh ketidakpastian dan keraguan, dipenuhi oleh luka-luka yang pernah ia alami, penuh dengan penyangkalan terhadap harapan yang dulu pernah ia pegang dan yakini. Kehadiranmu terasa seperti sebuah kejutan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah keajaiban yang muncul tanpa diduga-duga dan tanpa diundang, yang membuatnya merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi sekaligus merasa haru dan penuh harapan karena ia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa kamu adalah kartu The Star dalam hidupnya. Simbol harapan, titik terang, dan sumber inspirasi yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata karena terlalu dalam dan terlalu pribadi. Tetapi begitu berarti dan berharga bagi hati dan jiwanya. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena terlalu dalam dan terlalu personal. Tetapi sangat nyata dan sangat terasa. Ia memandangmu bukan hanya sebagai sosok yang menarik secara fisik, meskipun ia pasti menyadari keindahanmu. Tetapi yang lebih dalam dari itu, ia melihatmu sebagai pribadi yang memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, serta memiliki arah hidup yang begitu jelas dan kokoh, sehingga ia merasa terinspirasi oleh kekuatan dan kedalamanmu. Dan setiap kali matanya tertuju padamu, setiap kali kamu lewat di hadapannya, atau bahkan hanya sekilas mendengar suaramu, hati kecilnya seakan-akan diberi napas baru. Kekaguman yang sangat dalam pun mengalir di dalam dirinya. Kekaguman yang nyaris menyakitkan karena terasa begitu jauh dan sulit dijangkau. Karena bagi dirinya, kamu adalah gambaran dari apa yang selama ini ia pikir hanya bisa ada dalam mimpi. Mimpi yang terlalu indah dan terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Namun justru karena keindahan dan keanggunan itu, ia merasa bahwa kamu terlalu tinggi, terlalu bersinar, dan terlalu jauh dari jangkauannya. Terlalu bersinar untuk disentuh, terlalu sempurna untuk dimiliki oleh seseorang seperti dirinya yang masih membawa luka-luka masa lalu,
yang merasa dirinya belum layak, belum cukup bersih, dan belum cukup utuh untuk bisa bersatu dengan kehangatan dan cahaya yang kamu pancarkan. Ia melihat dirinya seperti bayangan yang tidak pantas, berdiri di samping cahaya yang begitu cemerlang dan bersinar. Dan setiap kali ia memandangmu, di dalam hatinya terkadang muncul perasaan takut dan keraguan-raguan yang besar, karena ia merasa bahwa kamu memiliki segalanya. Penampilan yang menawan dan memesona, pencapaian yang diperhitungkan dan diakui banyak orang, serta reputasi yang membuatmu dikagumi dan diidolakan. Sementara dirinya masih tertatih-tatih dalam perjuangannya, masih membenahi luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, dan ingin mendekat tetapi takut bahwa kamu akan menolaknya. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu tidak bisa mengabaikan jurang yang ada antara tempat kamu berdiri dan tempat dia berada. Jurang yang terasa begitu jauh dan sulit untuk dilalui. Jurang yang membuatnya merasa bahwa jarak itu terlalu besar dan terlalu dalam untuk bisa dilompati. Sehingga ia merasa bahwa jika ia mencoba untuk mendekat, mungkin akan ada penolakan yang menyakitkan dan membuatnya semakin merasa kecil dan tidak berarti. Namun kekaguman dan rasa hormatnya tidak berhenti hanya di permukaan saja. Karena The Hierophant menunjukkan bahwa ia melihatmu sebagai seseorang yang tidak hanya menarik, tetapi juga layak dihormati dan dihargai. Ia mengagumi nilai-nilai yang kamu pegang, prinsip-prinsip yang kamu junjung tinggi, dan cara hidup yang kamu jalani dengan penuh kesadaran spiritual, serta kedalaman makna, yang tidak hanya hidup sekadar ada, tetapi hidup dengan arah dan tujuan yang jelas dan bermakna. Dan itu membuatnya merasa bahwa ia harus menata ulang dirinya sendiri terlebih dahulu, memperbaiki dan memperkuat fondasi dirinya sebelum ia bisa berdiri di hadapanmu dan menyampaikan perasaannya secara jujur dan berani. Ia ingin menjadi seseorang yang tidak hanya menarik secara fisik dan spiritual, tetapi juga layak dihormati dan dihargai olehmu, karena ia ingin suatu hari, jika kamu menoleh ke arahnya, kamu tidak akan melihat seseorang yang lemah, yang rapuh, atau yang berlumuran luka dan keraguan, tetapi seseorang yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk bertumbuh dan memperbaiki diri, yang sudah berusaha memperbaiki luka-luka lama dan menyembuhkan diri dari rasa tidak percaya dan keraguan, sehingga nantinya kamu akan melihatnya sebagai pribadi yang pantas untuk berdiri di sampingmu, yang sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik dan mampu memberi kebahagiaan dan ketenangan. Maka, ia pun mulai memperbaiki dirinya secara perlahan, dengan sabar dan penuh tekad, dalam diam dan tanpa banyak bicara. Karena ia tahu bahwa langkah kecil yang ia lakukan hari ini adalah bagian dari proses besar yang akan membawanya ke tempat yang lebih baik, ke tempat di mana ia bisa berdiri teguh di hadapanmu dan menunjukkan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga, membaca, merenung, menyembuhkan luka-luka lama, dan berharap bahwa suatu saat nanti ia akan cukup kuat untuk menghadapimu tanpa rasa takut dan penuh keraguan. Ia percaya bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, dan ia bersedia menunggu selama itu, karena ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keberanian dan ketulusan. Namun, meskipun niat dan usahanya sangat besar dan penuh harapan, pikiran dan perasaan yang menggelayut di dalam dirinya sendiri justru menjadi semacam penjara yang sangat sulit untuk ia lepaskan. Karena kartu Eight of Swords menunjukkan bahwa ia terjebak dalam belenggu yang ia ciptakan sendiri. Sebuah lingkaran ketakutan dan keraguan yang terus berputar tanpa henti, yang selalu membisikkan bahwa ia tidak cukup baik, tidak cukup menarik, dan tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan perhatian dan cintamu yang begitu bersinar dan memikat hati. Setiap kali ia merasa hampir cukup berani untuk melangkah mendekat dan mengungkapkan perasaannya, pikirannya membisikkan ketakutan dan keraguan yang sangat besar dan menakutkan, seperti gema dari suara yang selalu mengingatkannya bahwa ia tidak mampu dan tidak layak, dan bisikan itu terus mengulang di kepalanya. Kamu tidak cukup baik. Kamu tidak cukup menarik. Kamu tidak akan pernah cukup untuk dia.
Gema itu seperti gema yang tak pernah berhenti mengulang, membuatnya merasa terperangkap dalam kekhawatiran besar dan bayangan akan penolakan yang bahkan belum pernah terjadi. Dan ia membayangkan berbagai skenario buruk, bahwa kamu akan tersenyum sopan lalu menjauh, atau berkata bahwa kamu tidak melihatnya dengan cara yang sama, atau bahkan bahwa kamu sudah mencintai orang lain. Setiap kemungkinan itu ia ulang-ulang di kepalanya sampai ia merasa lelah dan lumpuh oleh ketakutannya sendiri. Sehingga ia mundur lagi, menarik diri sebelum lebih jauh melangkah, dan kembali memendam perasaan yang terus tumbuh dan menjalar, seperti akar yang bersembunyi di dalam tanah. Diam-diam, tanpa suara, tetapi sangat nyata keberadaannya, menjalar ke segala arah dan mengisi relung hati yang paling dalam, menjadi beban yang berat dan sulit dilepaskan. Karena cinta ini bukan lagi sekadar kekaguman ringan. Ini telah menjadi beban yang ia bawa setiap hari, berupa kerinduan yang tak terungkapkan, harapan yang tak pasti dan tak jelas arahnya, dan keinginan yang terus membara di dalam nuraninya, yang membuatnya merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi ia tidak bisa melepaskan perasaan ini begitu saja, karena kamu telah menjadi bagian dari semangat hidupnya, bagian dari harapan dan impiannya. Dan setiap pencapaian yang ia raih, setiap usaha yang ia lakukan, diam-diam ia persembahkan untuk membuktikan satu hal, bahwa suatu hari nanti, kamu akan melihatnya dan menyadari bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang layak dan pantas untuk berdiri di sampingmu, yang mampu menunjukkan bahwa ia telah berbenah dan bertumbuh demi masa depan yang lebih baik bersama denganmu, dan bahwa cintanya tidak pernah pudar dan tidak pernah hilang, meskipun ia harus menunggu dan berjuang dalam diam. Akhirnya, gambaran yang paling jujur dan paling nyata dari semua ini adalah bahwa semua perasaan dan harapan ini terjadi dalam dunia bayang-bayang. Dunia imajinasi yang penuh keraguan dan ilusi yang ia ciptakan sendiri di dalam pikirannya. Karena ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kadang merasa bahwa mungkin kamu bisa membalas perasaannya. Lalu di waktu lain ia merasa bahwa semuanya hanyalah harapan kosong dan ilusi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Dan ia tidak tahu apakah harus terus bertahan diam dan menunggu, atau mulai melupakan perlahan-lahan. Karena ia takut bahwa semua ini akan tetap menjadi rahasia yang tak pernah ia berani ungkapkan secara langsung dan jujur. Tetapi di tengah segala ketidakpastian dan keraguan-raguan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dan selalu tetap sama. Ia tidak pernah berhenti mencintaimu. Dalam diam dan tanpa suara, dalam setiap detik, setiap langkah, dan setiap napas yang ia ambil, ia terus mengagumi setiap gerakmu, setiap senyum yang kamu berikan, dan setiap ucapan kecilmu yang baginya sangat besar dan berarti. Karena cintanya yang tulus dan murni ini tidak memaksa untuk dimiliki, tetapi justru menjadikannya sebagai bahan bakar yang mendorongnya untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan bertahan dalam diam. Karena baginya, cinta ini seperti hujan malam yang jatuh tanpa suara, menyentuh tanah tanpa jejak, tetapi mampu menghidupkan dan memberi kehidupan pada apa yang diam dan terlupakan di bawahnya. Seperti itulah cintanya yang tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak pernah mengharap balasan, tetapi tetap setia dan tulus, dengan keinginan sederhana agar suatu hari nanti, kamu tahu bahwa di suatu sudut kecil dari dunia ini, ada seseorang yang menyayangimu dalam diam, dengan sepenuh hati dan keikhlasan yang paling dalam, dan bahwa mungkin akhir dari semua kisah ini bukanlah sebuah pernyataan cinta yang besar dan dramatis, bukan pula pertemuan romantis yang penuh gejolak, melainkan tentang keberanian kecil yang tumbuh hari demi hari. Keberanian yang mungkin terlihat sepele dan kecil, tetapi justru bisa menjadi langkah besar yang membawa mereka melangkah menuju hadapanmu, atau bahkan menjadi kenangan sunyi yang selamanya tinggal dalam hati mereka, tanpa pernah terucap dan tanpa pernah diketahui oleh dunia luar. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan,
dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.